Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kaum ibu dan kaum bapa sidang jemaah kajian akidah antara maghrib dan isya pada malam hari ini, mari kita bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita berselawat serta menyampaikan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Baiklah ibu dan bapa, kita buka pengajian malam hari ini dengan membaca basmalah. Kita sudah sampai pada kaji istidraj. Yang disebut dengan istidraj itu orang yang bermaksiat kepada Allah, tidak menunaikan kewajiban tetapi tetap diberikan rezeki, dibukakan pintu-pintu nikmat, namun itu sebenarnya pertanda dia mendapatkan istidraj. Istidraj itu pada akhirnya dia diberikan siksaan secara mendadak. Dan sudah sampai kaji kita hari Sabtu petang, subuh, kuliah subuh, dalam Al-Quran contoh makhluk yang mendapatkan istidraj itu adalah Qarun. Saya ibu, Qarun. Lalu datanglah nasihat kepada Qarun. Berapa nasihat kepada Qarun? 5 butir nasihat. Yang 5 ini sebagai isyarat untuk kita amalkan agar tidak terjebak dengan istidraj. Nah 5 itu Mbak nak kamu ulang kaji kau ibu, hanya sekedar menganan balik. Nah 5 itu ada dalam surah Al-Qasas surat ke-28 ayat 76 sampai 77. Ana 5 itu, nan pertama tidak boleh sombong, nan kedua yakini akhirat itu ada sehingga seluruhnya dipersiapkan untuk akhirat. Dan ketiga, ambil kebutuhan di duniaku sekedar kebutuhan saja. Dan kampe berbuat ihsan, berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Allah sudah berbuat baik kepada kita segala perai. Awak menanam saja yang menumbuhan Allah, maka berbuat ihsan, keluarkan zakatnya, berikan infak, bantu orang-orang yang butuh. Dan kelima, jangan berbuat kerusakan di muka bumi, ya, jangan berbuat kezoliman, mutuskan silaturahim itu kerusakan, berdendam, menganiaya orang itu kerusakan. Nah bapak-bapak ibu, kita tinggalkan kaji itu, kita sambung kaji malam kini. Di dalam Al-Quran ada ayat yang tersurat. Dari ayat yang tersurat itu ada yang tersirat maknanya. Sudah itu ada puluh yang tersurat. Tiga apa? Tersurat, sudah itu tersirat, sudah itu tersurat. Malam kini kita cari satu ayat nan tersurat itu paling terhormat, yang mengandung pesan penting yang bisa kita amalkan, tidak saja untuk menghindarkan diri dari istidraj yang lawak bahas pagi petang, tapi untuk segala hal dalam hidup ini. Apa ayatnya tu? Ada dalam surah Al-Baqarah surat nan kedua ayat 189. Nah, silakan Bapak Ibu lihat. Surat Al-Baqarah surat nan kedua ayat 189. Apa pokok kaji? Menemukan pesan penting di dalam Al-Quran
agar membuat hidup kita tidak salah langkah, termasuk menghindarkan diri dari istidraj. Nah, apa ayatnya Bapak Ibu? Aku kali nanti suruh kalau ibu-ibu membaca seorang payah menemukan itu, ya. Makanya di ulama kita dibantu kita dengan menggali isi ayat ko. Membaca kitab sudah itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu mau sampai ke bapak-bapak ibu sidang jemaah. Silakan Bapak Ibu lihat surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 189. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajji wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allahumma arhamna bil Quran. Ayat saja Pak Bu. Lah Bapak Ibu. Lah surah tadi Al-Baqarah ayat 189. Masih ada ibu yang balik-balik ayat saja. Balik surahnya. 189. Surat Al-Baqarah ayat 189. Al-Baqarah itu surat kedua ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahillah, wahai Rasulullah, kalau mereka orang-orang Quraisy itu bertanya kepadamu tentang ahillah, bulan sabit, ya, kalau manusia bertanya kepadamu wahai Rasulullah tentang bulan sabit, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj, katakan kepada mereka bulan sabit itu mawaqitu, ya, penunjuk waktu linnasi wal haji, untuk seluruh manusia dan khusus untuk ibadah haji. Jadi kapan wukuf, bila jatuhnya wukuf, itu salah satu penandanya nanti orang-orang ahli ilmu falak, ya. Jadi di Arafah itu Pinterman ada pusat, ya, ilmu falak untuk menentukan jatuhnya wukuf di Arafah. Walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa, ya. Katakan kepada orang-orang Quraisy itu, bukanlah suatu kebaikan, bukanlah suatu kebajikan mereka memasuki rumah dari belakangnya, ya, bi antatul buyuta, mereka memasuki rumah-rumah mereka, buyuta itu rumah-rumah mereka, min zuhuriha, dari pintu belakang, walakinnal birra man ittaqa, akan tetapi ketaatan itu, kebajikan itu, kebaktian itu, pengabdian itu adalah siapa di antara mereka yang bertauhid dan patuh kepada Allah. Waqtul buyuta min abwabiha, sampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy itu, orang-orang Quraisy itu, agar mereka memasuki rumah mereka. Waqtul buyuta, kalian datangilah dan kalian masukilah al-buyuta, rumah-rumah kalian, min abwabiha, dari pintu-pintunya. Pintu yang sebelah mana? Pintu depan. Kau ibu bapak celi kasih ayat kau. Aku nanti surat kena. Ya, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan taatlah kepada Allah, bertauhidlah, taatlah kepada Allah, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu beruntung nanti di dunia dan di akhirat.
Bapak Ibu yang tuan hormati, secara tersurat ayat ko tentang aki yo Bapak Ibu. Nan pertama tentang penentu waktu untuk manusia dan untuk haji. Nan kedua ayat ko menceritakan kepada kita salah satu kebiasaan buruk orang-orang jahiliyah kalau pergi haji. Lah ada haji di zaman jahiliyah Ibu? Ada orang jahiliyah pergi haji? Ada. Nyo kalau kak bertawaf itu Ibu mengelilingi Ka'bah, mohon maaf nak berbaju salai banang pun. Batapuak tangan basiu-siu. Tu makanya di masjid nak boleh siu-siu, nak boleh tepuk tangan. Sudah itu nyo pergi ke Arafah, nyo pergi ke Mina. Nyo sa'i jo. Lari-lari antara Safa dan Marwah. Tapi yang ada di antara Safa dan Marwah itu patuang berhala. Jadi itu haji jahiliyah. Orang jahiliyah itu Bapak Ibu kalau pergi haji, inyo lalu keluar dari rumahnya melalui dapur, pintu belakang Pak. Nyo anggap ikut terbaik, ikut bentuk ketaatan. Beko, jadi kalau nyo keluar melalui jendela, beko masuk melalui jendela. Abantu ala orang kalau mau itu caranya keluar rumah Ibu. Ya. Jadi kalau ada orang keluar rumah nak namuhnya keluar dari pintu muka, pantangan, larangan, harus keluar dari pintu belakang. Ya, kalau ada orang-orang kampung awak kadang-kadang ada aneh-aneh. Kadek kuku malam nak boleh orang gaek tu mati mak iko. Tu peninggalan jahiliyah tu Pak. Sebenarnya tujuannya jangan padam lampu jangan kanai, kecil je elok batu bagus dia kecil lo mati mak iko. Ambo pernah penteramat mencari ubek kabuang. Ya. Ada namanya makecing kau dah tu keladi tikus tu baju luak di batu apa apa bapanjek tu baju luak tu secara ilmu kesihatan bisa atas izin Allah untuk obat anti kanker Pak. Keladi tikus tu orang laweh tu Pak. Baju luak kan tahu Ibu nak ketika kita minta kapak nak menunjukkan tadi biar buat tanam nak boleh nak boleh orang tua-tua kita baru kau nak boleh jawab tu membawa penyakit awak ke rumah nama tu tadi main murpek Pak. Orang jahiliyah kalau nyo kapai haji jahiliyah keluar dari pintu belakang Pak. Nyo kecen itu terbaik. Makanya dibantah oleh Allah, dan itu yang terbaik. Yang terbaik itu adalah walakinnal birra manittaqa. Yang orang taat itu, orang yang berbakti kepada Allah itu adalah orang yang bertauhid, yang taat. Dan itu doh, jangan dianggap itu ibadah. Sudah itu Bapak Ibu, ada ayat berikut. Waqtul buyuta min abwabiha. Coba ulang lihat Ibu Bapak. Waqtul buyuta min abwabiha, dan masukilah, datangilah rumah-rumah itu, hai orang-orang jahiliyah nan payaji, min abwabiha, dari pintu kamaswa, dari pintu rumah tu. Pintu rumah kamaswa di belakang atau di muka? Di muka. Saduan rumah di dunia kan terhormat kalau ada pintu masuk nan normal, nan wajar di muka. Nah, Bapak Ibu, itu secara tersurat ceritanya Pak. Secara tersirat anak dapat di kita di sikap terhormat betapa bodoh jahiliyahnya mereka beribadah tanpa ada tuntunan tersirat. Secara tersurat Bapak Ibu, ternyata ayat yang memerintahkan kepada orang jahiliyah itu untuk memasuki rumah dari pintu depan, dari pintunya masuk. Sebab pintu belakang tu nak pintunya tu dah. Keluar dari pintu belakang, masuk dari jendela, kan ada pintunya tu dah. Maka Allah perintahkan masuk
dari ke rumah tu dari pintunya. Dari mana di mana pintunya? Di muka ada masuk di pintunya. Anan tasuru dari ayat ku apa minta rahmat. Dan pertama letakkan sesuatu pada tampiknya. Kan tak ditampiknya tu Pak. Keluar dari pintu belakang masuk ke jendela. Tu tasuru pesan ayat ku Ibu. Sehingga ayat nan sepotong ko waqtul buyuta min abwabiha ku menjadi kaidah penting bagi kita Bapak Ibu dalam hidup untuk berbagai urusan. Ulang lihat, untuk berbagai urusan. Indak saja do Bapak Ibu dalam perkara orang tak beradab masuk ke rumah Pak. Kada dulu orang tak beradab masuk ke rumah Pak. Kada puanya lalu kalau ada orang tamu kada puanya lalu bagi gitu Pak. Ya, tentu curiga Pak, menganya tu. Jadi ayatku bisa menjadi kaidah untuk berbagai persoalan dalam hidup. Dan pertama, kita ungkap dalam persoalan akidah dan ibadah dulu Pak Ibu. Dalam persoalan akidah dan ibadah. Untuk mendekat kepada Allah itu ada pintunya Pak. Bapak Ibu, coba cari surat Al-Maidah surat nan kalimo ayat 35. Disebut dalam ayat tu kalau ingin mendekat ke Allah. Ya, surat Al-Maidah ya. Surat nan kalimo ayat 35. Bunyi ayatnya. Kok Allah sampaikan cara dekat jinyo Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Maidah surat nan kalimo ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, wahai kaum mukmin, ittaqullaha, bertauhidlah, taatlah kepada Allah. Itu tafsirnya itu. Wabtahu ilaihil wasilah, itu dia. Wabtahu, dan carilah. Ana dicari Ibu. Carilah ilaihi, kepada Allah itu, al-wasilah, jalan. Wasilah itu apa Bu? Jalan, wasilah itu jalan itu. Jalan itu apa? Jalan untuk mengenalnya, jalan untuk mendekatkan hati diri kepada Allah. Cari jalannya Pak. Ya. Awak hadir malam kini kok Pak Ibu, kok salah satu jalan ke? Ibadah yang kita lakukan itu jalan tuh. Apa Bu? Wasilah. Jadi kalau ada orang solat ndak, puasa ndak, segala macam ndak, baca Quran ndak ada ibadah, lalu wasilahnya untuk dekat ke Allah. Ndak ada pakai wasilah tu. Wasilahnya Pak. Wasilah tu jalan, sarana Bapak Ibu. Handphone tu bisa jadi wasilah untuk dekat pada Allah tu. Contoh Bapak Ibu, dipasang aplikasi Al-Quran di dalam. Ya. Dari mana? Udah mau kan? Itu wasilah apa? Pakai Quran kan? Ibu ke Quran, beliau pakai gaji, wasilah. Jadi ada juga Bapak Ibu terhormat, orang melawan teknologi, kok tidak bisa orang teknologi dah Pak. Kok wasilah Bapak Ibu? Bisa menjadi wasilah orang ke neraka, perselingkuhan banyak terjadi, kejahatan banyak terjadi, bisa menjadi wasilah orang untuk ke surga. Teknologi, wasilah. Wasilah itu Bapak Ibu seluruh jalan yang membuat kita bisa menghampiri Allah. Lalu datang ayat berikutnya, Bapak Ibu celiak ayat ke-35 itu, wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Bersungguh-sungguhlah dalam ketaatan kepada Allah itu, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan engkau beruntung di akhirat. Nah, kini Bapak-bapak Ibu, harus memastikan wasilah kita ko betul-betul jalan ke pintunya Pak. Jangan sampai ada orang menganggap akulah jalan yang tapi salah masuk pintu masuk menuju Allah tu salah Bapak Ibu.
Karena itu dalam beribadah ada perintah, ada larangan-larangan agar jangan sampai salah pintu atau salah masuk. Ya. Jadi contoh pintu rahmat. Ada orang dek canduana solat sunat. Nah, masuk ke fikih dulu. Candu ibadah, yo ibadah gua wasilah untuk dekat pada Allah, yo. Tapi ndaknya perhatikan larangan-larangan dalam soal ibadah, Ibu Rahmat. Misalnya dalam menunaikan solat sunat atau solat sunnah, ya. Ada solat sunnah itu yang disyariatkan. Yang disyariatkan itu namanya masyru'. Masyru' itu yang disyariatkan. Agar kita tidak salah kaprah dalam beribadah. Bagi contoh dalam solat sunat. Aku masuk fikih Bapak Ibu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, Al-Bukhari, dengan ibu bapak simak, la salata ba'da subhi hatta tatlu' asy-syamsu. Tidak ada solat setelah solat subuh hingga terbit matahari. Makanya kalau akan solat syuruk kan tabi'un untuk hari runa, tapi dan dia bahkan dilewatkan 10 menit. Sebab kalau pas tasumbuh matahari itu sabayang lo gitu, itu beko semua wakatua jurang kafir tu. Orang Cina, orang Jepang macam-macam, hanya semayang tasumbuh matahari pak. Kalau tasumbuh matahari ya, nan Cina liko kan, nan Jepang macam-macam. Makanya awak lewatkan dulu 10 menit, baru kita solat sunat suruh. Itu makanya awak kuliah subuh hari Sabtu pagi itu agak lama seketik ibu menunggu matahari terbit, tu awak lewatkan seketik, baru bisa kita solat sunat suruh. Kata Nabi SAW, tidak ada solat setelah solat subuh sampai matahari terbit. Kemudian wala salata ba'dal asri hatta tughrabus syamsu. Dan tidak ada solat setelah solat asar sampai terbenam matahari. Itu termasuk waktu-waktu terlarang untuk solat. Lalu tiba pertanyaan Pak Ibu terhormat, Ustaz, awak rapik sudah asar, rapiknya di masjid, sudah itu awak pergi ke masjid. Ada hadis, jangan duduk kalau masuk masjid, jangan duduk sebelum solat sunat dua rakaat. Apa tu? Sementara awak masuk masjid sudah asar. Menurut setengah ulama, tidak usah awak solat sunat, tidak usah solat sunat. Setengah ulama yang lain tetap lakukan juga solat sunat untuk menghormati masjid. Tapi kalau masuk Masjidil Haram kapan saja. Nah, kalau masuk Masjidil Haram kapan saja. Oh sudah asar masuk langsung tawaf. Kalau memilih tawaf untuk rahmat, oh kok kan waktu terlarang, kan ada tuh terlarang, tidak berlaku. Untuk Masjidil Haram tidak berlaku. Tapi kalau untuk Masjid An-Nur kita ambil pilihan. Nah, ini beku ibu bagi yang ambil pendapat tetap salat sunat 2 rakaat sebab hadis Nabi ku kan tidak ada membatasi dah. Asal masuk masjid jangan duduk kecuali salat sunat 2 rakaat. Pokoknya salat sunat saja Bapak Ibu 2 rakaat. Oh misalnya ibu terhormat sudah wudu lalu masuk masjid, itu salat sunat ibu 2 rakaat. Niat Bapak Ibu salat sunat wudu macam kan? Itulah terpenuhi itu. Jangan duduk sebelum salat sunat 2 rakaat, itulah terpenuhi Bapak Ibu terhormat. Sehingga nama tahiyatul masjid itu, menghormati masjid itu ulama fikih nama nama. Jadi kalau ibu kan sudah wudu itu masuk masjid itu salat itu dalam hati niat salat sunat wudu lah ibu lah, itulah terpenuhi itu. Jangan duduk sebelum salat sunat. Nah, kalau ada yang memilih ini kan termasuk waktu terlarang lalu tidak salat sunat, itu boleh juga. Nah,
ko sebagai bentuk kelapangan. Bama ko iko perlu sampaikan Bapak Ibu terhormat, jangan sampai orang beribadah salah pintu masuk. Ini kaidahnya tadi, coba Bapak Ibu, kaidahnya tadi lihat, waqtul buyuta min abwabiha, masuk ke rumah tu dari pintu-pintunya. Iko ko wak pakaikan dalam segala bidang Bapak Ibu, bukan saja dalam persoalan etika orang masuk ke rumah, tapi dalam segala persoalan. Wak ambil contoh yang pertama dalam persoalan akidah dan ibadah. Jadi kalau ada orang nyepelanduan saja Bapak Ibu, tak tentu dia waktu-waktu terlarang, itu sama artinya orang masuk ke satu tempat indak di pintunya Bapak Ibu terhormat. Kemudian yang kedua, ada kasus dan kedua Bapak Ibu, dilentarkan satu pertanyaan, bolehkah kita mengulang solat wajib? Diambil contoh Bapak Ibu, awak ibu-ibu lah sudah solat wajib lah ibu-ibu, ada ibu-ibu nak lalok nah merugi ibu kalau ikut kaji lalu lah sudah solat asar lah sudah solat zuhur, solat wajib, tiba orang ke masjid, ibu-ibu sana duduk situ lah sudah orang semayang Pak Allah mau seorang saja semayang lah. Pertanyaan bu ke ibu-ibu, apakah solat dia? Alah, bolehkah ibu-ibu mengulang solat balik? Selama pengetahuan ibu, selama gua boleh atau tidak? Kecil orang tadi seorang suam bu solat, dia ingin cari jamaah nah, Pak lah solat Pak, boleh solat? Bisa ibu kawani bu solat teh? Enggak boleh solat. Sementara Pak nak ada kerja apa-apa, muncul pertanyaan, bolehkah kita mengulangi? Boleh. Itu terhitung sebagai solat sunat. Ini kadang payah mencari kawan jemaah Bapak. Kadang kalau berhenti di jalan berhenti di terminal, kan wak seorang solat Pak, kurang solat. Kok seorang solat? Itu menunjukkan nampak tak berilmu dalam ibadah Ibu. Padahal Bapak yang terhormat, kalaupun seorang solat, misalnya mau pengalaman buacok Ibu, kan buacok pulang maghrib dari Bukit Tinggi pulang Maja, kadang berhenti di terminal di apa kuah Pak, menjelang di Peladang Pak ya, lewat simpang Tuampa, kadang di Baso Pak, jemaah Pak semua, Pak tak kajar, Dumbu tak kajar tu mah, mana cepet semua Ibu Pak, bantu tak kajarnya caranya baca Fatihah Pak. Buat tak ajar Pak. Yalah. Padahal Bapak Ibu kalau nyu salat maghrib, buat salat maghrib bisa ditepuk ke belakang. Buat pengalaman beberapa hari yang lalu salat asar Pak Ibu. Buat calik pati-pati apa gua. Kau nak mungkin ditepuk gua coba. Ya. Nak mungkin digutiak sebab buat pengalaman dulu sangkit di Padang pintu rumah. Aduh orang nampak dia bola sudah solat, nak nampak gua lun solat leh, sarang solat, tiba masbuk. Nyu tapuk apa gua Pak? Jadi Bapak awak jangan sembarang gutik-gutik orang Pak, patut dari atas sampai ke bawah loh Pak. Ikut lagi kalau dia bajang gue ini seketik bu ya, isbal Sarawak kata Pak, baju kokonya Pak, patut korang tahu kaji kok, doa kangen, tapi ini nak mungkin Pak. Pernah mau cuba Pak Ibu, mohon maaf Pak Ibu, tiap mau ikuti lo Pak ke belakang Pak, rupanya tak tompang supir salah Pak. Allahu Akbar, so komandannya dari komando dari Pak, Allahu Akbar, sami Allah memidah, Allahu Akbar ya Pak, ande lah sasek supir rumah ini, kalau tak tompang supir sasek Pak. Jadi caliak dulu pintu rumah, ya, kita boleh menggutik. Tandanya kita meminta berjamaah. Orang yang digutiak, kalau dia solat sunat, maka dia mesti mengangkat tangannya Pak, untuk memberitahu bahasanya solat sunat. Orang yang menggutiak, jangan menggutiak so pandai, respon dari orang yang digutiak harus mengerti. Beko ngegutiak Pak, tu bikuan orang gua mengutiak so pandai, ada gikuan Pak, dia tangannya. Kalau ayo Pak. Jadi boleh dibegitukan saja, menunjukkan dia sedang solat
senang solat sunat. Persoalan mengulang solat wajib ini Bapak Ibu dihukum sebagai sunat, ada hadisnya. Hadisnya Bapak Ibu mungkin disimak saja. Hadis riwayat An-Nasa'i, Malik, Ahmad. Ya, ada seorang sahabat namanya Mihjan. Sana Bapak Ibu, Mihjan Bapak Ibu nama. Jadi Mihjan ko minta pendapat ke Nabi Pak tentang perkara mengulang solat wajib ko. Kata Rasulullah SAW, wahai Mihjan, idza ji'ta fasalli ma'an nasi wa in kunta qad sallaita. Jika engkau menemui jamaah, engkau lah sudah solat jurang kampung engkau. Sudah itu engkau pergi sampai sebelah. Basobo orang solat berjamaah, solatlah bersama mereka, ya, meskipun engkau telah mengerjakan solat. Dan solat itu adalah sebagai solat sunat. Kadang paling teramat para luju orang gue dibantu Pak, ni ingin berjamaah, biarlah Pak, mula sudah solat nak tadi Pak. Atau nak perlu lu kecil Bapak Ibu, mula sudah solat. Yang sudah solat Pak ke solat asar, Pak imam deh. Pak imam. Apa lah imam? Pak sel imam. Nak baru kecil, ambolah solat Pak, mengiringi Pak. Ya, sebagai solat sunat. Sebab solat berjamaah itu memang berbeda Bapak Ibu dibandingkan solat sendirian. Nah, itu contoh Bapak Ibu betapa segalanya ada pintu masuknya. Ada beberapa hal yang berkutipkan dari kitabnya Tabah yang berkutipkan saja beberapa hal Bapak Ibu tentang perkara ini. Sudah biasa Bapak Ibu wak caliak kesalahan orang kadang-kadang, dan awak lah biasa tahu jo hadis ko. Persoalan kesalahan saat sujud. Di antara kadang-kadang kesalahan saat sujud ketika orang membentangkan tangannya sehingga mirip wawau duduk, mirip anjing duduk itu Pak. Itu salah pintu masuk dalam soal beribadah kepada Allah. Tidak di pintunya tu Pak. You sujud, you taat ke Allah, tapi ada pintu masuknya. Kata Nabi, ya'tadilu fis sujudi, seimbangkanlah badan ketika sujud, seimbang. Wala yabsutu ahadukum dhira'aihim bisaqal kalbi, ya. Jangan kalian merebahkan seseorang itu, janganlah dia merebahkan kedua lengannya di lantai seperti anjing. Bawa. Kadang mohon maaf yang terhormat, yang sudah berumur pun masih ada nampak dewa Pak. Bo pernah di satu tampik mengaji Bapak Ibu, magi kultum siap zuhur. Nampak dan buah Pak ko masuknya di saf pertama solat sunat. Tapi waktu sujud menikah Pak. Biarlah mudah-mudahan Pak go nyuluangkan waktu sudah zuhur duduk sebentar di belokan kaji Biko. Harapan ambo Pak Ibu, rupa indak dulu-dulunya keluar masjid Pak. Mudah berdoa Pak. Mudah-mudahan tadangal nyo kaji, tabaco nyo buku tentang iko. Kenapa bahayanya kan itu Pak Intermat. Manangan nak mau nama kaji nak mau. Ya, jadi nan nyugananya dulu sangke surau siswa loh Pak. Sudah ke surau dulu pacakak loh Pak kan. Indak lo duduk kaji perukunan. Ya. Jadi bila menganggap kita sudah baik tapi rupanya salah pintu masuk. Nah, ada lagi Bapak Ibu dalam perkara solat lagi. Aku agak berat ke fikih malam kini. Ada hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, sahih hadis ini Bapak Ibu, dari Abu Mas'ud Al-Badri. Aku sedang direkam tu perlu membacakan dari hadis Bapak Ibu supaya beko ketika aku disebarkan di media sosial kan tahu orang Pak hadis lu siapa meriwayatkan dari aku. Kalau Bapak Ibu kan langsung saja kubaan pisang gonanya. Bunyi hadisnya Bapak Ibu, la tujzi'u salatul rajuli hatta yuqima dhahrahu fir ruku'i was sujud. Tidak sah salat seseorang, kata Nabi, tidak sah salat seseorang hatta yuqima dhahruhu fir ruku'i was sujud, sampai dia meluruskan punggungnya saat rukuk dan sujud.
Jadi kalau nak lurus punggung waktu rukuk je sujud, Nabi menyebut solat tidak sah. Bahkan itu juga disebut sebagai orang yang mencuri-curi dalam solat. Kau kan terlepas kalau nyo ada uzur atau apa ibu, kalau sakit pinggang coba kan, kan asal je kau sujud juga, tak sah solat, tidak sah solatnya ibu. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang lain menyampaikan hampir sama isi hadisnya tadi, ya ma'syaral muslimin, wahai sekalian kaum muslimin, kata Rasulullah SAW, la salata, tidak ada solat, tidak sah solat, liman la yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujud, bagi orang yang tidak meluruskan punggungnya ketika rukuk dan sujud. Kau kan tato caro apa ibu, balik ke dalam kaidah tadi, pintu masuk, prosedur. Sedang masuk sore saja awak kali kota pak, ada prosedurnya pak. Ibu apa mantan proposal awak ke Pak Wali Kota, langsung awak carinya pak, Pak tolong cepat, ndak masukan dulu ke umum cinya, bagian umum tu prosedurnya, masukan pak, dicatat pak. Itu urusan sesama manusia, apalagi urusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Secara zahiriah Bapak Ibu, punggung diluruskan waktu rukuk dan sujud, tapi secara batinnya apa yang ada di kandungan di situ? Benar-benar tunduk dan benar-benar patuh seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada lagi Bapak Ibu, kau lebih kareh lo pak, pakaru punggung nak lurus go pak, pengaruh punggung dan sujud nak lurus tadi. Kata Nabi SAW, ya, ada hadis Rasulullah melihat seorang laki-laki yang tidak menyempurnakan rukuknya pak. Ini hadis ini diriwayatkan dari Abu Abdullah Al-Ash'ari. Nampak dari Nabi ada orang solat tak sempurna rukuk dan mematuk-matuk ketika sujud dalam solat. Pernah Pak Ibu lihat? 2,5 minit saja sebenarnya Pak. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau mata hadza ala halihi." Ya, "Lau mata hadza ala halihi, hadhihi mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Seandainya Pak Jarum mati dalam keadaan solat seperti ini dia, maka dia mati di atas selain millah agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Pak Ibu bayangkan, solat dalam keadaan seperti itu. Ini lain persoalan dengan orang yang tidak tahu Pak, baru-baru belajar solat, lalu solat sesuai saja dengan pengetahuan yang ada. Tapi kalau bagi orang yang sudah tahu lalu dia abaikan, apa bahayanya Pak? Atau bahkan kemudian orang yang tidak pernah mau mencari tahu bagaimana cara solat yang benar. Sebab sekali lagi Bapak Ibu, kaidah tentang masuklah ke rumah itu melalui pintu-pintunya bisa kita pakaikan dalam segala hal. Malam kini kita ambil contoh dipakaikan dalam perkara ibadah. Yang bisa awak simpulkan Bapak Ibu, semua ada pintunya, semua ada cara masuknya. Bahkan untuk kepada Allah pun ada caranya. Tidak bisa Bapak Ibu, tidak bisa kita beribadah tanpa kepastian ini benar atau tidak. Karena itu kalau tidak ada kepastian dalil, jangan coba-coba Bapak Ibu kita lakukan. Amo masih sedang mencari-cari hari ini Bapak Ibu dalil orang menjelang azan membaca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi sampai habis. Sudah baca tu Allahu akbar, Allahu akbar. Kuda Muhammad. Ada dalil sebelum azan membaca itu. Ini niat sesuatu atau kan ini. Kalau tak ada Bapak Ibu, beko kok salah pintu masuk Bapak. Salah pintu masuk dalam perkara ibadah. Nah, ikut salah satu Bapak Ibu
contoh malam hari ini kita memahami ayat dari kaidah surat apa tadi? Surat Al-Baqarah ayat 189, waqtul buyuta min abwabiha. Masuklah ke rumah itu dari pintu-pintunya. Kita ambil contohnya malam kini dalam perkara ibadah. Nah, kalau ada apa ibu yang akan bertanya seketik nanti sangkut, biko salah masuk biko enggak di pintu masuk, itu tak tolak apa? Ya, tertolak. Kalau ada silakan Bapak Ibu atau dikirim WA biko boleh jo ke 083 balik 630 25006. Nah, itu Bapak Ibu. Kita tolong beko mencarikan ya jawaban-jawaban dari kitab-kitab yang ada, ya kita diskusikan dengan ulama-ulama kita. Mudah-mudahan khusus malam kini dalam perkara ibadah kita tidak salah masuk, ya. Itu contoh Bapak-bapak Ibu dalam uraian kita dari kaidah waqtul buyuta min abwabiha. Masuklah ke rumah itu dari pintu-pintunya. Disimpulkan Bapak Ibu, segala sesuatu ada pintu masuknya, ya. Sampai insyaallah nanti kuliah subuh kita akan kita agrolkan contoh-contoh yang lain. Sampai kemudian mohon maaf Bapak Ibu, cara mengecek anak pun Bapak Ibu, kalau membanting anak tadi berarti salah pintu masuk. Ya, Pak. Salah pintu masuk. Kan ada orang mengecek pintu rumah lain elok yang disampaikan, tapi cara tu nak lamanya. Caranya tu artinya Bapak Ibu, pintu masuk salah. Cara masuk kita salah. Sesuatu kalau tidak di tempatnya, salah pintu masuk, maka pada akhirnya rusak apa yang kita lakukan. Malam hari ini kita ambil contoh tadi, kita cuplikkan contoh-contoh dalam urusan ibadah, khususnya dalam terkait dengan solat tadinya, insyaallah. Kalau tak ada pertanyaan Bapak yang terhormat atau hal-hal yang menyangkut di hati, ya Bu, silakan Bu. Apa Bu? Solat? Ya. Ya. Solat asar, selesai solat asar tidak ada solat sunat Bu. Untuk menguburkan, ya, makanya diupayakan sebelum asar. Diupayakan sebelum asar itulah dianukan Bapak Ibu terhormat. Kita solatkan dan kita selenggarakan itu. Ya. Ya. Bukankah itu jenazah itu kan fardu kifayah, bukan sunat? Ya. Jadi itu fardu kifayah. Ya, dalam artian termasuk untuk menguburkan jenazah pun ada diperhatikan waktu-waktu terlarang. Jadi kalaman seketik Ibu langsung. Nah, termasuk waktu-waktu terlarang, ya, sebelum matahari tergelincir, ya, lewatan seketik atau sudah zuhur langsung ditanam. Jangan sampai termasuk kita menyalakan jenazah itu di waktu-waktu terlarang. Walaupun itu fardu kifayah, orang lain mewakili, tapi orang yang mewakili itu harus memperhatikan waktu-waktu terlarang tadi. Nah, itu Bu. Jadi jangan sampai berlarut-larut jenazah tadi. Makanya Rasulullah SAW itu dikuburkan malam, dia dikuburkan pukul 12 malam. Nabi ditanam supaya kita perhatikan waktu-waktu terlarang tadi dalam urusan ibadah, khususnya solat, termasuk solat jenazah. Itu Bu. Nah, Abu, iya enggak usah. Ya. Kalaulah sudah solat asar itu kan solat. Kalau penyelenggaraan jenazah jangan sampai di waktu terlarang, waktu menanamnya Bu. Jangan sampai waktu terlarang. Karena itu menyolatkan jenazah itu upayakan kalau bisa sebelum asar itu diapakan Bapak Ibu? Selesai zuhur, sebelum asar itulah selesai zuhur itu disolatkan kalau bisa. Dan langsung ditanam menjelang asar sudah selesai. Jangan ditunggu-tunggu pinterman. Ya kalau meninggalnya misalnya menjelang asar, ya kalau di kuburan ya siap maghrib kubukan malam, atau menjelang maghrib waktu sudah terbenam sampai terbenam lah masuk waktu maghrib, atau
pokoknya jangan di waktu yang terlarang atau setelah maghrib ditanam lagi. Itu lihat, pakai serongkeng. Mamakmu dulu itu Bung Terhormat. Ya, tunggukan orang azan maghrib langsung tanam Pak. Pakai serongkeng itu tanam langsung. Jangan sampai di waktu yang terlarang tadi. Tu pula kalau nyu meninggal subuh kan ndak doa kuburannya ketika matahari baru tabit tadi. Waktu terlarang tuh ditunggukan waktu sudah matahari sudah naik waktu duha misalnya dikuburkan. Itu Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu terhormat, kita tutup dengan doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.